Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO pada Masyarakat Urban Indonesia yang disusun oleh Iza Sulistiana dengan NIM 05, Horida dengan NIM 06, Fiorentika dengan NIM 044, dan Muhammad Fajrul dengan NIM 063. Next. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama mengenai perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah berdampak pada kelangsungan hidup manusia, sehingga banyak sekali manfaat yang telah dirasakan. Namun, di lain sisi selain manfaat positif, masih banyak hal-hal negatif. Yang kedua yaitu mengenai kekerasan berbasis gender online. Maka dari itu, hal-hal negatif yang kita maksudkan adalah salah satunya mengenai kekerasan berbasis gender online. Komnas Perempuan mencatat adanya kekerasan berbasis gender baru, yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Di mana yang ketiga, kekerasan berbasis gender meningkat selama pandemi. Ini mengacu pada berita antara news.com yang diterbitkan pada 30 November tahun 2020 dengan judul Kekerasan berbasis gender meningkat 63% selama pandemi. Narasi ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, kekerasan berbasis online mendominasi laporan Komnas Perempuan. Bentuk kekerasan ini adalah penyebaran foto atau video korban dengan motif balas dendam. Hingga Oktober tahun 2020, jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 695 kasus. Selain itu, merujuk pada catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, diketahui bahwa ada peningkatan sebesar 300% pada kekerasan berbasis gender online dibandingkan dengan tahun 2019. Begitu pula laporan yang dihimpun dari SafeNet. Penyebaran data intim secara non-konsensual pada tahun 2020 melonjak hingga 375% dari tahun sebelumnya sebanyak 169 kasus. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender adalah yang pertama, penegakan hukum yang kurang pasti dan kurang jelas. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi atau kemiskinan, lingkungan, dan media sosial. Selain itu, sebagian besar korban di ranah online tidak tahu harus melapor kemana, sebab dampak dari tindakan kekerasan online itu tidak saja terhadap fisik dan psikis, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan tersebut, diharapkan mampu menarik benang merah dari bawah mengenai apa saja faktor-faktor yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang mengacu pada banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang jelas menunjukkan bahwa aktivitas dunia maya online tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO pada Masyarakat Urban Indonesia melalui pendekatan SEM-PLS. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menekan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia dan memberikan gambaran kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah preventif yang tepat dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di slide sebelumnya, diperoleh rumusan masalah yang pertama yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan berbasis online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Yang kedua yaitu apa sajakah faktor yang menyebabkan kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Yang ketiga, kebijakan apa saja yang tepat diberikan oleh pemerintah untuk menekan kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Next. Nah, dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui kebijakan yang tepat diberikan oleh pemerintah untuk menekan kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu luaran penelitian. Luaran penelitian ini adalah diterbitkannya sebuah artikel ilmiah pada jurnal nasional atau internasional mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi pemerintah agar dapat mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah preventif yang tepat dan efisien, sehingga mampu mewujudkan tujuan SDGs 2030. Nomor 3, mengenai kesetaraan gender. Next. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Di sini manfaatnya ada dua. Yang pertama, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi riset sosial, khususnya kesetaraan gender terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Manfaat yang kedua bagi masyarakat, khususnya generasi milenial urban Indonesia, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan berbasis gender online atau KBGO pada masyarakat urban Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.